Pemirsa, Masjid Jami Assegaf di Pasar Kliwon, Kota Solo menyimpan tradisi yang terus diwariskan secara turun-temurun saat bulan suci Ramadan. Nah, pengurus masjid akan membagikan kopi rempah kepada jemaah yang akan berbuka puasa. Kopi rempah disebut sebagai kopi Arab ini dipercaya memiliki banyak khasiat untuk kesehatan Anda. In association with Kota Solo atau Surakarta dikenal sebagai kota budaya. Tak hanya kental dengan budaya khas Jawa yang mengakar, Solo juga menyimpan harmoni multikultural dengan hadirnya komunitas-komunitas Tionghoa, Arab, dan berbagai latar belakang etnis lainnya. Keramah tamahan masyarakatnya membuat beragam budaya mudah membaur, termasuk membentuk akulturasi kebiasaan-kebiasaan saat Ramadan tiba. Ya, saat ini saya sedang berada di kota Solo, Jawa Tengah, dan selama bulan Ramadan ini ada banyak sekali tradisi serta cerita kebiasaan masyarakat. Seperti misalnya ada padusan, ada nyadran, serta beberapa tradisi lainnya. Namun hari ini saya akan mengajak pemirsa cerita kampung halaman untuk berkunjung ke salah satu masjid legendaris di kota Solo. Dan di sana ada tradisi membagikan kopi Arab. Seperti apa rasa kopinya, serta bagaimana makna dari tradisi ini, ikuti saya terus. Ya, kali ini tim liputan cerita kampung halaman sedang berada di Masjid Jami Assegaf yang berada di Kecamatan Pasar Kliwon. Masjid tua yang berdiri di jantung kota ini bukan hanya menjadi rumah ibadah, tetapi juga ruang pertemuan budaya, tempat tradisi Jawa dan Arab saling menyapa. Masjid Assegaf berdiri sekitar tahun 1925. Saat itu, pendakwah Abu Bakar Assegaf datang dari Gresik, Jawa Timur untuk menyebarkan agama. Ia diberi sebidang tanah oleh Raja Pakubuwono ke-10 karena telah membantu menyembuhkan putrinya yang telah lama sakit. Pendirinya tujuannya adalah untuk mensiarkan agama Islam. Dan Habib Abu Bakar ini, beliau ini bermukim di Gresik. Ya. Dan dalam perjalanan dakwah beliau itu singgah di Solo, nanti ke Semarang, sampai ke Pekalongan gitu. Kebetulan waktu di Solo ini beliau juga mempersunting nenek saya di Solo. Bangunan Masjid Jami Assegaf terinspirasi dari Masjid Toha di Hadramaut atau yang sekarang disebut Yaman, tempat Abu Bakar Assegaf berasal. Meski hadir di tengah-tengah perkampungan warga keturunan Arab, masjid ini ramai dikunjungi jemaah dengan beragam latar belakang etnis. Jadi masjid ini didirikan tidak ditujukan untuk khusus orang Arab, ya, memang untuk kepentingan umat. Tapi memang di daerah sini ini komunitasnya kebanyakan orang Arab, daerah Pasar Kliwon. Dan alhamdulillah antara orang Arab dengan non-Arab ini ya, atau pribumi ini alhamdulillah menyatu. Dan alhamdulillah kita bisa lihat dalam kondisi sekarang, alhamdulillah para jamaahnya juga campur. Salah satu tradisi khas komunitas Arab yang diadopsi di masjid ini adalah membagikan kopi rempah kepada para jemaah. Pada hari-hari biasa, kopi rempah dibagikan setiap selesai salat subuh. Namun khusus di Ramadan, kopi rempah disajikan bersama hidangan berbuka puasa. Tradisi membagikan kopi rempah atau jemaah sering menyebutnya sebagai kopi Arab ini telah ada sejak tahun 1980-an. Ada paman saya namanya Habib Muhsin. Itu beliau ini dulu pengurus ini, sering juga ke Gresik. Dan di Gresik itu waktu itu beliau sholat subuh di satu masjid. Itu setelah sholat mampir ke rumahnya saudaranya, di situ minum kopi.
kopi Arab ini. Kopi Arab ini kopi ramuan ya, ada ramuan, ada jahe, ada. Nah, beliau terinspirasi kemudian diterapkan di Solo di masjid ini. Zubair telah lebih dari 40 tahun bertugas sebagai peracik kopi Arab di Masjid Jami Asgaf. Setiap hari ia memasak 700 hingga 800 porsi kopi untuk dibagikan kepada jemaah. Bapak Zubair ini sudah berapa lama Pak meracik kopi Arab di Masjid Jami Asgaf ini Pak? Sudah hampir 40 tahun. 40 tahun? Masya Allah. Pak sekarang usianya berapa Pak kalau mau tahu? 65. 65, berarti sejak usia 20-an Pak? Setiap hari? Setiap hari. Kesulitannya apa sih Pak dalam membuat kopi Arab ini? Sebetulnya ya kesulitannya sebetulnya enggak ada. Cuma karena kalau pas buka puasa begini kan mungkin kita yang sisanya kan masih ada. Ya. Nah, kita olah lagi itu yang susahnya di situ. Di situ aja. Saat ada sisanya itu diolah laginya gimana gitu ya? Jadi kan kita nggak bisa ngicipi kan? Betul, karena puasa. Puasa. Jadi kita nggak bisa cobain rasanya ya Pak. Hangat dan harumnya kopi Arab berasal dari campuran beberapa rempah, seperti jahe, daun pandan, daun sereh, kayu manis, biji pala, dan kapulaga. Nah ini setelah airnya mendidih, terus kemudian tadi sudah dimasukkan rempah-rempahnya. Iya. Terus juga ada gula pasir dan gula jawa ya Pak ya? Iya. Dan terakhir tadi bubuk kopinya dimasukkan terakhir. Dan ini pertama kita harus mengaduknya dulu sampai kopinya benar-benar matang ya Pak ya? Oke, aduk lagi Pak. Kalau ini kan masih ada. Meski setiap hari melakukan rutinitas yang sama untuk melayani jemaah dan menyuguhkan kopi Arab, Zubair tak pernah bosan karena menganggap tugasnya ini sebagai bagian dari melestarikan tradisi. Jadi awalnya itu saya begitu bergabung di sini, terus disuruh sama Habibnya, kamu harus pegang kopi, buat kopi gitu. Terus saya mulai, karena saya sebagai satu generasi penerus, dan ini merupakan suatu tradisi Timur Tengah, ciri khas minuman Timur Tengah, jadi saya harus melanjutkan. Sesaat sebelum berbuka, para pengurus masjid akan membagikan kopi Arab, kurma, serta air minum kepada lebih dari 700 jemaah yang telah memenuhi Masjid Jami Asgaf. Kopi Arab yang diminum saat berbuka puasa ini dipercaya memiliki banyak khasiat untuk tubuh. Allahumma innaka afuwun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah berbuka puasa tadi perut kosong seharian, lalu minum kopi Arab ini rasanya kembali terasa hangat karena rempahnya juga langsung terasa baik itu di tenggorokan maupun di perut, kembali segar. Tradisi membagikan kopi Arab ini juga menarik banyak orang untuk datang ke Masjid Jami Asgaf saat Ramadan. Hal ini karena kopi Arab jarang bisa ditemukan di masjid-masjid lain di kota Solo. Untuk tahun ini ya, ini baru tahun pertama untuk tahun ini. Tapi untuk dari hari kemarin itu udah mulai dari day 4 di sini. Unik ya, menurut saya unik. Karena awalnya saya pikir itu teh. Ternyata itu kopi rempah. Di lidah itu rasanya awal kayak aneh ya. Awal tapi untuk sekarang sampai sekarang so far good. Kayak bahkan bisa bikin melek. Di Masjid Jami Asgaf, secangkir kopi rempah bisa menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini melalui tradisi yang terus dilestarikan. Bisa juga menjadi penghubung antara budaya Arab dan Jawa, antara doa dan cerita-cerita yang mengalir hangat di setiap tegukannya. Satrio Adi, Ilham Aji, Imam Muhairib, Solo, Jawa Tengah.
In association with